Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pada materi bab 4 di semester 1 karena saat semester 1 sampai bab 3 saja ya. Kita lanjutkan materi sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, di sini kalau misalnya bab 3 itu kita belajar sistem persamaan. Bab 4 itu sistem pertidaksamaan kuadrat. Jadi ini ada pertidaksamaan, ada kuadrat dengan dua variabel, ada y dan ada x. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian biasanya ditanyakannya itu himpunan penyelesaiannya di daerah pertidaksamaannya. Nah, yang pertama kita menggambar grafik parabola dulu. Nah, kenapa ini disebut grafik parabola? Parabola itu melengkung ke bawah atau melengkung ke atas ya. Nah, nanti kita akan mencoba dari soal yang ini. Terus nanti kita uji titik dengan menentukan daerah penyelesaiannya. Uji titiknya dengan apa? Dengan menjadikan x sama dengan 0, y sama dengan 0. Nah, keterangan di sini mencari titik potong x. Jadi kita mencari titik potong x, mencari titik potong y. Jika mencari titik potong x, maka y sama dengan 0. Jika mencari titik potong y, maka x sama dengan 0. Dan untuk mencari titik puncak ini, x puncaknya dengan min b per 2a, yaitu dari mana? Dari koefisien ini. Nah, jadi koefisien ini B itu adalah koefisien yang X yang tidak ada kuadratnya. Dan 2 itu sudah rumus dan A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, maka dari itu sekarang kita bisa mulai langsung ke contoh soal agar tidak hanya dibayangkan saja. Jadi langsung ke contoh soalnya. Jadi pada tahap pertama kita punya satu pertidaksamaan ya. Nah, kita punya satu pertidaksamaan. Di sini pertidaksamaannya adalah y lebih besar dari x kuadrat tambah 2x min 3. Nah, di sini jika ada sama dengan pertidaksamaannya atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, itu tandanya si gambar yang kita buat garisnya secara utuh. Tapi jika tidak ada tanda sama dengan, itu berarti garis putus-putus. Misalnya ini kita tidak ada sama dengannya ya. Berarti nanti untuk membentuk parabolanya kita memberi garis putus-putus saja. Jadi seperti garis bayangan. Tapi kalau ada tanda sama dengan itu artinya garis itu nyata. Jadi tidak putus-putus untuk menggambar parabolanya. Nah, sekarang kita yang pertama yaitu mencari titik potong sumbu y. Nah, untuk mencari titik sumbu potong y atau sumbu potong x, nanti x-nya sama dengan 0. Kita pakai tabel boleh, tabel bantuan x ini y. Nah, di sini y kita untuk mencari titik potong y, x-nya harus sama dengan 0. Berarti dari soal ini kita ubah dulu ke persamaan. X kuadrat tambah 2x min 3. Di sini x-nya harus sama dengan 0 karena kita mencari y. Berarti kita ubah semuanya jadi 0 kuadrat 2 dikali 0 min 3 y saja. 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0 0. Jadi sisa apa? 0 min 3 atau min 3. Nah, di sini berarti x-nya 0, y-nya min 3. Gitu. Ini baru pertama ya. Masih kita mencari titik potong sumbu y. Sekarang kita mencari titik potong sumbu x. Yang kedua. Untuk mencari titik potong sumbu x apakah sama? Iya, sama. Jadi kebalikannya ya kita ubah sama dengan 0. Tadi kan persamaannya kita ubah ke persamaan dulu ya. Karena untuk mencari titiknya
ditambah 2x min 3. Ini soalnya ya. Nah, ini soalnya. Sekarang kita ubah ini jadi y sama dengan 0. Ini 0. X kuadrat tambah 2x min 3. Berarti kalau kita balik x kuadrat tambah 2x min 3 sama dengan 0. Berarti ini harus difaktorkan ya untuk mencari nilai x-nya. Berarti di sini x, di sini x. Di sini adalah hasil perkalian 3. Berarti di sini 3 dan 1. Tapi di sini adalah hasil penjumlahan atau pengurangan. Berarti di sini 3 kurang 1 bisa ya. Berarti kalau kurang 1 ini negatif. Terus ini positif. 3 kurang 1 hasilnya 2. 3 kali min 1 hasilnya min 3. Nah sekarang karena ininya positif, x-nya berarti dia min 3. Ini negatif berarti x sama dengan 1. Bu, kenapa ini berubah tanda? Jadi ini itu x tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan kita pindah ruas jadi min 3. Ini. Terus kita ubah lagi sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan pindah ruas jadi positif 1. Nah ini kita ketemu x-nya. Sekarang yang ketiga itu mencari titik puncak. Dari apa? Dari rumus yang tadi saya tuliskan di sini ya, titik puncak atau XP-nya. Yang tahap ketiga yaitu titik puncak. Titik puncak itu rumusnya XP sama dengan min B per 2A. Dari Y sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3. A-nya yang mana, B-nya yang mana? Ini A, ini B, ini C. Berarti ini min 2 per 2 dikali 1. A-nya itu koefisien ini 1 ya. Jadi min 2 per 2 yaitu min 1. Ini baru XP-nya. Untuk mencari YP atau Y puncaknya, kita substitusikan negatif 1 ke pertidasamaan ini. Nah sekarang Y sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3. Ini X-nya kita substitusikan min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 min 3. Ini positif 1, ini min 2, ini min 3. 1 kurang 2 min 1, min 1 ambil 3 min 4. Jadi di sini nanti x-nya x puncaknya min 1, y puncaknya 4 min 4. Nah udah, sekarang kita tinggal membuat grafiknya. Grafik atau parabolanya ya. Ini kan. Nah, di sini kita sudah menemukan titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X, titik puncak ini. Nah, sekarang dari ke semuanya ini kita buat dulu garis. Nah, ini 0 itu di tengah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, tadi sempat ibu skip dulu ya karena untuk menggambar garis ini sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini ada titik 0-nya di tengah-tengah. Nah, sekarang kita tinggal membuat grafik parabolanya dari titik mana saja. Pertama, dari titik ini. X 0 dan Y-nya min 3. Kita beri tanda dulu ya di sini. Untuk ini X0, Y-nya min 3. Yaitu di bawah ya, sumbu yang di bawah ini. Sekarang yang untuk sumbu X-nya adalah X min 3 dan 1. Min 3 dan positif 1. Oke. Sekarang untuk titik puncaknya min 1 dan min 4. X-nya min 1 yang ini. Kita beri tanda warna lain ini karena titik puncak. Dan min 4 yang ini. Sekarang kita beri garis putus-putus dulu. Sambungkan ini karena ini titik puncaknya. Sekarang ini nanti kalian bisa gambar di buku berpetak ya agar lebih rapi
dan pakai penggaris. Karena ibu tidak pakai penggaris ini, sekarang kita tinggal menyambungkan atau membuat grafik parabolanya. Cuma nanti butuh bantuan garis bantu. Dengan kita lihat di sini min 4 ya, di sini sampingnya. Jadi nanti garis bantu ini akan terhubung di mana? Dengan kita ini kan X ya, min 4 di sini. X ini min 4. X min 4. Kita substitusikan pada soal yang ini. Pertidaksamannya X kuadrat tambah 2X minus 3. Minus 4 kita kuadratkan tambah 2 minus 4, 3. Ini jadi positif 16, ini jadi min 8, min 3. 16 kurang 8, 8 kurang 3, 5. Sekarang otomatis ini di sampingnya kita, jadi untuk ini minus 4 ya, kita beri dulu. Minus 4 itu Y-nya 5. Jadi di sini kita beri putus-putus. Ini garis bantunya. Jadi untuk agar lebih panjang si parabola itu, sekarang jika kita mensubstitusikan 2, itu hasilnya pasti akan sama, tetap 5. Kita coba X kuadrat tambah 2X minus 3. Ini kan sampingnya ya. Kan ini samping sini, ini samping sini. Jadi kita ambil satu langkah dari si titik potong sumbu X-nya. Sekarang kita ambil 2 kuadrat tambah 2 kali 2 minus 4 tambah 4 minus 3. 8 kurang 3, 5. Nah, sama kan titik potongnya, D-nya. Nah, gitu. Ini garis bantu. Nah, untuk parabolanya, karena titik puncaknya di sini, berarti dia melengkung ke bawah. Berarti kita gambar dari sini menyentuh ke sini ya. Terus ke sini titik puncak. Karena ini dia ada titik ini, kita lewati menyentuh ke sini titik ini, lalu nah itu. Jadi ini parabolanya seperti ini. Jika kalian pakai buku perpetak atau pakai penggaris sesuai sentinya, pasti akan rapi. Ini gambarnya tidak rapi karena ini tidak beraturan ukurannya, gitu ya. Ini kita sambungkan, ini titik bantu. Bu, kalau saya gambar dari sini ke sini boleh, cuman agar lebih panjang lagi kita pakai titik bantu. Nah, sekarang untuk cari himpunan penyelesaiannya, kita ujikan dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke pertidaksamaan ini. Y sama dengan X kuadrat, bukan sama dengan ya, lebih besar dari sama dengan, tambah 2X minus 3. Kita ubah semuanya jadi sama dengan 0. Y-nya 0 lebih besar dari 0 kuadrat tambah 2X minus 3. 0 lebih besar, ini 0, 2 kali 0 ini ya, minus 3. Berarti di sini sisa minus 3. Pertanyaannya, apakah 0 lebih besar dari minus 3? Jika betul, itu berarti daerah himpunan penyelesaiannya. Betul, 0 lebih besar dari minus 3? Betul ya, 0 lebih besar dari minus 3. Maka daerah himpunan penyelesaiannya itu di sini. Di dalam 0.